Shalom saudaraku, wah senang kembali bertemu dengan setiap saudara-saudara malam hari ini. Biarlah dimanapun kita berada, apapun yang terus kita lakukan, kita selalu diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan saat teduh bersama, dan biarlah lewat saat teduh ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan kehidupan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pada saat ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, sungguh karena Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan dan kami akan dilawat oleh firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan kembali. Kami semakin mengasihi Tuhan dan kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, waktu yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Campur tangan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami.
Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang dalam beban, kami mendapat jalan keluar. Kami mendapat kemampuan daripada Tuhan. Kami yang dalam sakit penyakit, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya akan mengajak sebagai saat teduh kita bersama. Saudaraku, saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayat ketiga. Saya membacakan buat kita malam hari ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudaraku, judul perenungan kita pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu tentang menghidupi panggilan Allah. Menghidupi panggilan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau berbicara tentang kehidupan, menghidupi artinya itu berbicara tentang kehidupan yang kita harus jalani, kehidupan yang harus kita terima dan kita terus jalani dalam keseharian kita. Apalagi kalau kita masih punya napas hari ini, artinya kita punya kehidupan. Nah, kalau berbicara tentang sebuah panggilan, saudaraku, dengar, setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil. Setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kita sudah diselamatkan. Nah, itulah yang berbicara tentang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa kita perlu menghidupi panggilan, saudaraku? Mengapa kita perlu menghidupi panggilan Allah dalam hidup ini? Dengar, alasan mengapa kita perlu menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita hidup dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, ketika Abraham yang pertama sebelum dia dipanggil Tuhan, namanya adalah Abram, dipanggil oleh Tuhan dan hidupi panggilan itu, hidupnya menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Bahkan saudaraku, darinya lah keturunan bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Hari-hari ini dia dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Nah, siapa kita yang tidak mau dipakai Tuhan? Siapa kita yang tidak mau diberkati Tuhan? Nah, menjadi rahasia terbesarnya adalah kita belajar untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil. Apalagi kita yang sudah hidup di dalam kebenaran hari ini, kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil dalam hidup ini. Nah, bagaimana saudaraku, bagaimana kita bisa menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Nah, saya pelajari dari kisah Abram ketika dia dipanggil Tuhan dan namanya menjadi Abraham. Saudaraku, ada 3 hal penting bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama, di ayat yang pertama, saudaraku, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bayar harga. Wah, saudaraku, tidak ada sesuatu yang mudah dalam hidup ini. Bahkan kalau saya harus bilang, mengikut Tuhan adalah kehidupan yang harus bayar harga. Siapa bilang jadi orang Kristen kita terlepas dari masalah, mengikut Tuhan kita terlepas dari kesulitan? Dengar, semakin kita takut Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ketika Yesus selamatkan kita, salib adalah tempat yang harus Tuhan lalui, adalah sesuatu yang Tuhan harus lalui. Mengerti hal ini artinya ada harga yang harus dibayar. Apalagi dalam kita menghidupi kehidupan sebagai orang yang sudah Tuhan panggil, artinya ada harga yang harus kita bayar. Harga apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, harga apa yang harus kita bayar? Pergilah, kata firman Tuhan, dari negerimu. Pergilah dari negerimu ini berbicara tentang suatu kebanggaan. Ketika Abram ada di negerinya, Abram dikenal, Abram mempunyai sesuatu yang dia miliki dan dia bisa bangga-banggakan. Tetapi kata Tuhan, pergilah dari negerimu. Artinya apa? Abraham harus meninggalkan apa yang menjadi kebanggaannya. Dalam mengiring Tuhan hari ini, apa harga yang harus kita bayar? Kita harus meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita. Ini berbicara tentang apa yang menjadi keakuan kita.
Semua tentang aku. Dan kalau kita menghidupi panggilan Tuhan, semuanya bukan tentang saya, bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Kebanggaan kita bukan diri kita lagi, tapi kebanggaan kita adalah ketika kita menghidupi panggilan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, harga apa yang harus kita bayar? Firman Tuhan selanjutnya berkata, dan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Pergilah dari sanak saudaramu. Ini berbicara tentang kekuatan, saudaraku. Kalau kita punya banyak saudara di suatu tempat, itu menjadi kekuatan besar kita. Nah, ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, pergilah dari sanak saudaramu. Tinggalkan kekuatan yang kamu andalkan itu. Ketika kita bayar harga, kekuatan harus kita tinggalkan. Kekuatan siapa? Tempat kita menaruh pengharapan, kita menaruh kekuatan kita. Kita berkata, saya mampu, saya bisa, saya hebat, makanya Tuhan panggil. Tidak, saudaraku. Justru ketika Tuhan panggil kita, Tuhan berkata, tinggalkan semua itu. Dan kamu hanya menaruh kekuatanmu hanya pada Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang kamu andalkan dalam hidupmu. Artinya apa? Meski kita lemah hari ini, meski kita tidak mampu hari ini, meski kita penuh dengan keterbatasan, tapi kalau Tuhan panggil kita, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan perlengkapi setiap kita. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk bayar harga? Pergilah dari rumah Bapamu. Saudaraku, ketika kita ada di sebuah keluarga, kita akan merasa terpelihara. Apalagi kalau di sana ada bapak kita, ada orang yang memimpin kita. Kita terpelihara dengan baik. Tetapi apa kata firman kepada Abraham? Pergilah dari rumah Bapamu. Pergilah dari zona nyamanmu. Wah, saudaraku, harga yang harus kita bayar adalah meninggalkan zona nyaman kita. Di mananya dulunya kita merasa baik-baik saja di situ. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan semuanya. Apa yang dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus. Nah, dalam mengikut Tuhan juga seperti itu, saudaraku. Zona nyaman harus kita tinggalkan. Dan kita ikut apa maunya Tuhan. Kemana Tuhan utus kita, kita pergi. Di mana Tuhan tempatkan kita, kita siap berada di situ. Dalam bidang apa kita disuruh Tuhan melayani, kita layani. Meskipun di tengah-tengah ketidakmampuan, ketidaksanggupan kita. Dengar, zona nyaman itu berbahaya, saudara. Kenapa Daud jatuh ketika dia ada di zona nyaman? Daud jatuh bukan ketika dia berperang, bukan ketika dia memimpin sebuah pasukan, tetapi ketika dia hanya ada di suatu rumah. Dia lihat Batseba mandi dan dia jatuh. Cuma mandi Batseba, saudaraku. Dia jatuh. Artinya zona nyaman itu berbahaya. Kita harus meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita. Dan kita ikuti panggilan Tuhan. Kemana Tuhan pimpin, kita siap. Ini saya, Tuhan. Send me. Kirim aku. Mulai hari ini kita tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa saya ada di sini? Kalaupun saya ada di sini hari ini, artinya ada maksud dan panggilan Tuhan yang indah buat saya. Saya dapat jadi berkat dan saya boleh menjadi garam dan menjadi terang. Nah, saudaraku, itu poin yang pertama. Kita harus bayar harga. Lalu selanjutnya, saudaraku, apa yang bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Poin saya yang kedua adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata ayat 2. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kita harus mengimani akan adanya janji yang sempurna dari Tuhan. Dengar, saudaraku, kita hidup di dalam Tuhan. Ada sebuah janji yang sempurna dari Tuhan. Kalau berbicara tentang janji yang sempurna, itu berbicara tentang sebuah janji yang akan digenapi dalam setiap kita. Apa janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Janji Tuhan kepada Abraham katanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow, saudaraku, ini berbicara tentang sebuah kekuatan besar. Ketika sebuah bangsa itu besar, maka kekuatannya juga besar. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang punya kekuatan besar. Tidak sia-sia kau tinggalkan negerimu, tidak sia-sia kau pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Kenapa? Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Satu pun tidak akan tahan menghadapi engkau. Engkau akan kuat dalam banyak hal. Nah, saudaraku, jangan pernah takut dalam mengikuti Tuhan. Yang terpenting adalah kita mengimani bahwa janji Tuhan, Dia akan memberi kita kekuatan yang besar untuk menghadapi segala sesuatu. Meski beban itu ada, meski masalah itu ada, meski ketakutan itu ada, tetapi kekuatan besar daripada Tuhan itulah yang akan memimpin kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Lalu yang kedua, mengimani janji Tuhan. Apa janji Tuhan, saudaraku?
Poin yang kedua, ketika kita mengiman janji Tuhan, apa janji Tuhan yang kedua selain dari Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang besar? Yang kedua, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Wow, saudaraku, ketika Abraham dipanggil Tuhan, janji Tuhan bahwa dia akan memberkatinya. Dia akan memberkati seluruh kehidupannya. Artinya Tuhan mau bilang gini, jangan takut, jangan menyerah, jangan tawar hati. Kenapa? Ada janjiku yang sempurna, yaitu aku akan memberkati engkau. Bukankah bahagia ketika kita hidup di dalam berkat-berkat, saudaraku? Siapa kita yang tidak mau berkat? Ternyata ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, disitulah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita hidupi panggilan Tuhan. Mari kita imani setiap janji-janji Tuhan yang sempurna itu. Dia akan memberkati kita. Dia tidak menuntun kita kepada mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Tapi dia akan membuat kita hidup di dalam berkat-berkatnya. Lalu selanjutnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Wow, saudaraku, ketika Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, ketika Abraham pergi dari sanak saudaranya, nama Abraham mulai dilupakan. Tetapi apa janji Tuhan? Aku akan membuat namamu masyhur. Kebanggaan yang luar biasa Tuhan janjikan. Nama yang dikenang, dan sampai hari ini kita mengenang bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Namamu masyhur. Artinya sesuatu yang kita anggap wah rugi dulunya. Sesuatu yang wah betul kayak ini ketika saya ikut Tuhan. Adakah orang akan tahu saya? Adakah orang akan mengenal saya? Dengar firman Tuhan bilang, aku akan membuat namamu masyhur. Saudaraku, ada janji Tuhan yang sempurna. Bahagia kita bukan dikenal oleh orang banyak. Bahagia kita bukan karena kita populer di banyak orang. Tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Ia akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang yang membawa orang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Selanjutnya kata firman, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Itu janji firman. Nah, itu poin saya yang kedua, saudaraku. Lalu yang ketiga, poin saya yang ketiga buat setiap kita hari ini, bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, yang harus kita miliki adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudaraku, bagaimana kita menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah yang ketiga. Yang pertama tadi, kita harus bayar harga. Lalu yang kedua, kita harus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Artinya bahwa kita harus mengimani akan adanya berkat-berkat Tuhan, mengimani bahwa ada janji Tuhan yang sempurna. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersandar pada kebenaran. Mengapa kita perlu bersandar kepada kebenaran? Ketika kita ada di dalam kebenaran, kata firman Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya apa? Ketika kita tinggal, kita bersandar pada kebenaran, jaminan sempurna Tuhan sediakan, kemenangan Tuhan sediakan. Bukan di mana kita berada, tetapi bersama dengan siapa kita berada. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kemenangan Tuhan sediakan. Biarlah firman malam hari ini menjadi kekuatan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Kami belajar bagaimana ketika Tuhan sudah panggil kami, dan kami harus menghidupi panggilan itu. Dan kami harus membayar harga, dan kami juga harus mengimani akan ada janji yang sempurna itu yang menjadi kekuatan kami. Dan kami harus hidup bersandar kepada kebenaran, karena ada jaminan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih bagi setiap kami yang sudah mendengarkan video ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang ada dalam beban masalah, Tuhan beri kami jalan keluar dan kekuatan. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus hamba berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Biarlah
setiap video-video ini boleh menjadi berkat buat kita. Kalau ada pokok-pokok doa dari teman-teman, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan kepada teman-teman juga jangan lupa untuk share video ini biar lebih banyak orang lagi bisa saat teduh bersama dan semua kita boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati.